Liburan murah meriah gak perlu jauh keluar kota Skit Lovers. Di Jakarta aja banyak wisata edukasi yang bisa dikunjungi. Salah satunya Planetarium Jakarta. Makin modern dengan mengusung teknologi Artificial Intelligence alias AI. Widih, keren banget ya Skit Lovers. Gak heran kalau antusias masyarakat ibu kota juga sangat tinggi. Lihat aja tuh antrian tiketnya sepanjang ini loh. Wah, kayaknya seru nih. Ini kelebihannya, kita habis nonton ketemu Bang Dul versi AI, ya kan? Di sini kita bisa nanya loh, uniknya makanya ini salah satu fitur baru yang ada di Planetarium. Kita bisa nanya ke dia. Planetarium di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat merupakan planetarium pertama di Asia Tenggara. Untuk tiketnya bisa beli on the spot atau lewat online ya. Kalau lagi liburan gini harus siap-siap antri. Bahkan ada yang rela datang pukul 5 pagi untuk beli tiketnya. Iya, jam 5 subuh. Udah kayak mau ini ke masjid. Tapi yang penasaran memang show-nya di planetariumnya ya. Karena kan 13 tahun habis vakum nih tempat. Zaman dulu sekolah kan, sekarang mau kenalin ke anak-anak juga kayak gitu. Oh gitu, nostalgia ya, ngasih tahu pendidikan. Edukasi lah, buat edukasi juga kan. Kalau sudah antri dan dapat tiketnya, bisa langsung masuk ke dalam ruangan pertunjukan teater bintang. Wah, nuansanya klasik banget ya Skit Lovers. Agar penonton lebih nyaman dari bangku atas sampai bawah, kursinya akan semakin miring ke belakang. Selain itu, tempat duduknya juga dibuat bertingkat seperti di stadion sepak bola. Posisi Wenak ada di kursi bagian tengah Skit Lovers. Posisi ini menempatkan kalian tepat di pusat tayangan dan membuat pengalaman terasa lebih mendalam, seolah-olah seperti melayang di luar angkasa. Kalau Mas lihat nih dari 228 seat, ada 28 kursi yang kita tandain nggak boleh didudukin. Oh ya, tadi di ujung-ujung ya, ada tandanya. Nah ini karena jaraknya terlalu dekat dengan proyektor, jadi kami harus pasang restricted line, nggak boleh didudukin gitu. Jadi somehow masih banyak hal yang perlu kami adjust gitu loh. Sewaktu-waktu perlu kami bisa mengurangi dulu seatnya supaya pekerjaan kami yang teknis di lapangan nggak terganggu sih Mas. Pertunjukan planetarium mulai dibuka untuk umum sejak 1 Maret 1969 lalu. Teknologi yang dipakai adalah proyektor Carl Zeiss buatan Jerman yang merupakan proyektor tercanggih pada masanya. Proyektor klasik dan bersejarah ini tersimpan rapi di bagian tengah planetarium. Ya, walaupun sekarang sudah tidak berfungsi lagi sih. Pusat perhatian di planetarium ini adalah ini dia. Starball. Starball ya. Kalau Star Wars film beda ya. Tapi ini kenapa kok masih dipertahankan di sini? Ini sesuai dengan kondisi sebelumnya. Memang posisinya ada di tengah dan saat ini kalau kita fungsikan nggak optimal, nggak 100% bisa menampilkan proyektornya. Nah, nantinya rencananya sih kami nunggu arahan ini akan kita museumkan. Jadi part of historinya Planetarium Jakarta ini dari zaman dulu pakainya Starball, sekarang berubah menjadi proyektor aja. Dulu Starball ini menjadi peran utamanya karena berfungsi untuk menampilkan gambar bintang, planet, dan benda langit lainnya. Starball pertama kali terpasang di Planetarium Jakarta sejak tahun 1997, namun pemakaiannya hanya sampai 18 tahun. Sekarang peran Starball diganti dengan alat yang lebih modern, yaitu menggunakan alat visualisasi digital berbasis data ilmiah terbaru yang menggunakan serat optik untuk meningkatkan kecerahan bintang dan efisiensi energi. Sehingga tampilan planet, bintang hingga galaksi jauh lebih tajam dan realistis. Total ada 12 proyektor baru di berbagai sudut kubah. Penempatan proyektornya juga berbeda-beda, ada yang tegak, horizontal, dan ditempatkan lebih miring dibandingkan proyektor lainnya. Ini kenapa kok beda-beda ini? Jadi kalau untuk ini kan nembak mesin ini kan butuh penyesuaian ya. Jadi semuanya nanti digabungin, dikalibrasi, jadi biar jadi satu visual gitu. Jadi nggak semuanya kalau nembak sini semua nanti ujungnya nggak dapet. Soal kubah planetarium, ada rahasia di balik bentuknya yang dibuat setengah bulat seperti ini. Nah, setengah bulat itu merupakan salah satu bentuk
proyeksi yang sempurna untuk mensimulasikan langit. Nah, jadi kalau setengah bulat nih, kalau kita lihat setengah bulat, jadi seolah-olah kita di bawah langit tuh. Pas banget sama mata kita nujunya ke tengah. Nah, itu jadi bentuknya tuh kayak mirip benar-benar di bawah langit gitu. Bayangin kalau datar ya, kalau datar tuh kayak kita mau ditimpa bangunan. Kebanyakan kubah planetarium menggunakan struktur bentuk setengah bola yang ringan, kuat, dan dapat menampung penonton dalam jumlah besar. Bentuk kubah melengkung sempurna meniru langit nyata, memungkinkan proyektor bisa menampilkan gambar bintang dan benda langit ke seluruh permukaan. Sehingga membuat penonton yang melihat merasakan sensasi di bawah langit berbintang. Selain itu, kubah setengah bulat membantu menyebarkan suara secara merata di seluruh ruangan dan bikin kualitas audio meningkat. Kubah di planetarium juga dibuat sedikit miring 5-30 derajat, tujuannya agar penonton lebih nyaman melihat ke atas tanpa harus mendongak terlalu ekstrim. Ketika kita nonton dari bawah sini, posisi kita tertuju pada satu titik di atas, ya kan? Jadi kita ngelihat tuh bener-bener seolah-olah kayak ngelihat langit gitu ya, kita kayak di bawah langit gitu, ngelihat bintang-bintang, ngelihat bintang jatuh ya. Ngelihat meteor mungkin atau lihat apa, jadi seolah-olah kita benar-benar di bawah langit. Jadi sengaja makanya dia bentuknya bulat. Beda kalau misalkan kotak atau enggak dia kayak layar, pasti rasanya berbeda gitu ya. Cuman ini namanya hiburan murah tapi enak, nyaman. Habis nonton jangan langsung pulang ya, kalian bisa coba box AI yang ada di pintu keluar. Kehadiran teknologi AI Virtual Host membuat planetarium semakin canggih. Karena box AI ini bisa berinteraksi langsung dengan pengunjung loh. Alat ini bisa menjelaskan sejarah, fenomena astronomi, hingga menjawab pertanyaan seputar tata surya. Kalau gini kan, proses belajar jadi lebih menyenangkan. Uniknya lagi, AI Virtual Host menampilkan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Tuh, lihat, keren banget kan? Cuman di sini kelebihannya, kita habis nonton ketemu Bang Dul versi AI, ya kan? Di sini kita bisa nanya loh, uniknya makanya ini salah satu fitur baru yang ada di planetarium. Kita bisa nanya ke dia, tapi jangan nanya soal mandra ya, atau soal sidul ya. Karena ini didesain khusus untuk pertanyaan-pertanyaan soal antariksa, soal planet ya, soal galaksi ya. Kalau Avenger dia nggak bakal bisa jawab. Fitur box AI yang menyala setelah pertunjukan selesai sukses mencuri perhatian terutama anak-anak. Cara penggunaannya mudah saja kok. Hanya tinggal mengklik tanda mikrofon di layar sampai menyala hijau. Lalu tinggal ajukan pertanyaan seputar astronomi dan antariksa deh. Oh iya, untuk pertunjukannya dibagi 4 sesi ya. Pukul 10 pagi, 12 siang, 2 siang, dan pukul 6 sore. Untuk tiketnya hanya Rp10.000 untuk kategori umum. Bagi kelompok pelajar tiketnya gratis loh. Ya, walaupun dibatasi setiap harinya ya Skill Lovers. Ada yang tahu nggak kalau dulunya kawasan Planetarium Jakarta ternyata merupakan bekas area kebun binatang pertama di Indonesia loh. Dulu lahan ini milik pelukis terkenal Raden Saleh yang dihibahkan sebagian untuk pengembangan dunia flora dan fauna. Sampai akhirnya dirubah menjadi Taman Ismail Marzuki dan dibangun planetarium oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964. Sekarang Planetarium Jakarta menjadi tempat wisata edukasi favorit masyarakat ibu kota.